Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Prayoga, nomor absen 22 dari kelas 1244. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang mikro. Yang pertama-tama, gelombang mikro memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan materi. 2. Mudah dipantulkan oleh benda beberapa meter karena panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter. Gelombang mikro juga dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Memasak makanan pada microwave. 2. Menghitung jarak, memandu bendera pesawat pada saat cuaca buruk, membantu peluru kendali pada radar. Radar berkuat disebut lidar atau mirip laser, tetapi berasal dari gelombang mikro. Yang terakhir, mengirim laporan pada jaringan closed circuit television. Selanjutnya, terdapat permasalahan gelombang mikro. Pada era saat ini semakin berkembang teknologi dan semakin banyak penggunaan sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi yang semakin maju mempunyai kapasitas yang besar, karena semakin ke depan perkembangan teknologi komunikasi banyak digunakan oleh manusia. Salah satunya komunikasi microwave. Komunikasi microwave adalah untuk mentransmisikan sebuah informasi dari lokasi ke lokasi yang lain tanpa ada hambatan dan diterima dengan jelas. Komunikasi mikro sangat membantu untuk diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, dan kota besar lainnya yang punya infrastruktur gedung tinggi dengan frekuensi yang besar. Sehingga sangat tepat jika sistem komunikasi microwave digunakan sebagai solusi yang tepat untuk transmit antara BTS tersebut. Penerapan komunikasi radio microwave sebagai penghubung antar BTS ini akan sulit mendapatkan kondisi yang ideal, di mana masih terdapat gangguan seperti rekaman baik dari dalam perangkat maupun dari lingkungan, dan dari gangguan seperti gedung tinggi atau penggunaan bisa mengakibatkan microwave tidak bekerja dengan ideal. Komunikasi microwave memanfaatkan udara bebas sebagai medium transmit untuk membawa sinyal informasi yang dikirimkan. Mekanisme perambatan dasar gelombang radio yaitu line of sight, yang merupakan lintasan gelombang radio yang mengikuti garis pandang, yang berarti bahwa antara antena pemancar dan penerima harus tidak ada penghalang atau obstacle yang menghalangi lintasan perambatan gelombang mikro. Jika ada penghalang mikro atau obstacle yang tidak dapat dihindari seperti pegunungan atau gedung, maka dibutuhkan repeater untuk link microwave tersebut. Repeater yang digunakan yaitu passive repeater. Untuk link microwave tersebut, passive repeater digunakan untuk memantulkan sinyal radio dengan mengubah arah pancaran radio. Jika jarak antar bits terlalu jauh dan juga banyak gedung atau obstacle yang lebih dari satu, maka akan digunakan double passive repeater. Maka nilai availability yang diperoleh cenderung lebih baik. Penilaian perencanaan jaringan transmisi microwave sudah banyak diteliti pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian pertama, dalam merencanakan desain microwave ini, pencapaian kondisi line of sight dan analisis link budget yang diperlukan, sehingga diharapkan desain microwave ini dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam merealisasikannya untuk komunikasi yang baik. Pada penelitian kedua, dibahas pengaruh penggunaan passive repeater jenis back-to-back antena, karena sinyal informasi akan mendapatkan gain dari passive repeater jenis reflektor. Pada penelitian ketiga, dibahas pengaruh inferensi terhadap availability pada jaringan transmisi microwave. Terjadi inferensi salah satunya pada penerapan frekuensi yang sama. Untuk mengatasi interferensi tersebut dapat dilakukan yaitu dengan mengganti frekuensi subband dan mengganti polarisasi antena. Pada penelitian keempat, dibahas penambahan passive repeater pada jaringan microwave dalam kondisi non-line of sight berpengaruh terhadap nilai availability. Pada perencanaan implementasi double passive repeater ini akan diterapkan di wilayah Bogor. Wilayah Bogor sendiri terkenal dengan dataran tinggi. Untuk perencanaan jalur transmisi radio microwave akan menggunakan BTS Bodas dengan BTS Teluk Pinang. Berdasarkan dari hasil pengamatan survei, pada studi kasus PT Alita Praya Pitra Jakarta Selatan, pada lintas transmisi untuk menghubung BTS Bodas dengan BTS Teluk Pinang, yaitu non-line of sight, karena terdapat dua penghalang atau obstacle yang berupa bukit dan pegunungan. Oleh karena itu, diperlukan double passive repeater pada daerah lintasan transmisi sehingga untuk perencanaan jaringan dapat dilaksanakan dengan optimal. Pada pembuatan double passive repeater akan menggunakan repeater jenis back-to-back antena.
untuk membangun suatu perencanaan kerja jaringan yang optimal. Diperlukan suatu analisis jaringan yang baik, terutama analisis link budget pada jaringan tersebut, di mana besar link budget antara BTS maupun BTS ke repeater masih dianggap layak manajemen untuk kerja jaringan yang sesuai standar yang ada. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis mengambil judul tentang analisis implementasi double passive repeater terhadap nilai availability link transmisi wilayah Bogor menggunakan 4 loss, di mana penulis akan merencanakan pembuatan double passive repeater pada studi kasus hasil survei link yang non-line of sight karena terdapat 2 obstacle berupa bukit dan pegunungan. Kemudian penulis akan membandingkan sebelum menggunakan passive repeater, sudah menggunakan passive repeater, dan sudah menggunakan double passive repeater sebagai akses penguat sinyal karena terhalang oleh obstacle dataran tinggi atau bukit. Penulis juga akan menganalisis besar link budget antara BTS Cibodas dengan BTS Pulau Pinang untuk mengetahui apakah microwave budget dengan optimal dalam melakukan analisis link budget tersebut. Penulis menggunakan frekuensi kerja yang sama, yaitu 23 GHz. Pada pemilihan frekuensi tersebut, penulis bertujuan untuk menghemat pemakaian frekuensi dan untuk mengatasi terjadinya interferensi. Selanjutnya, pemanfaatan gelombang mikro. Yang pertama, pemanasan. Kita tidak asing dengan nama microwave oven yang sehari-hari kita pakai untuk memanaskan makanan. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi 50 MHz sekitar 2,45 GHz. Frekuensi hanyalah salah satu contoh yang sederhana. Gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihannya, yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari dalam bahan tersebut. Pemanasannya juga dapat bersifat selektif, artinya tergantung dari electric properties bahan. Hal ini akan menghemat energi satu pemanasan. Misalkan dipakai untuk pemanasan bahan, untuk pemanasan tidak akan pas, tapi bodi mobil akan pas sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, sistem autoclave yang konvensional sangat boros energi karena chambernya ikut panas sehingga perlu pendinginan yang memakan energi juga. Yang kedua, telekomunikasi. Bagi yang sedang memanfaatkan transport, tentunya tidak asing dengan Wi-Fi yang menggunakan Bluetooth untuk mentransfer file antara handphone atau dengan komputer operator. Telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro untuk komunikasi antara BTS dengan pelanggannya. Di Eropa, khususnya di Jerman, sudah jarang terlihat penggunaan gelombang mikro untuk komunikasi dengan metode WDM antara BTS dengan BSC. Jaringan backbone komunikasi sudah memakai jaringan fiber optis untuk komunikasi ke end user. Pada sistem seluler tetap menggunakan gelombang mikro. Untuk di Indonesia, pada tower 2 operator telekomunikasi sangat sering kita jumpai antena bidirectional untuk komunikasi ke end user operator di Indonesia yang memakai frekuensi sekitar 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz. Yang ketiga, radar dan navigasi. Radar juga memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, radio detection and ranging, radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dilakukan kembali sehingga objek bisa terdeteksi. Radar bisa digunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Pantulan tersebut berasal dari polarisasi horizontal, vertikal, maupun sirkular. Waktu antara transmit dan receive itu yang dipergunakan untuk menghitung jarak objek tersebut. Pada sistem rasa pengolahan sinyal memainkan peranan yang penting untuk mengurangi interferensi. Radar memancarkan dan menerima sinyal pantulan secara bersamaan dengan sistem speed. Begitu juga dengan sistem GPS. GPS sendiri mempunyai prinsip yang mirip dengan radar, yaitu setiap satelit secara periodis mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu pengiriman pesan dan informasi orbit satelit. Receiver GPS akan menghitung jarak receiver dengan setiap satelit yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Dalam membandingkan jarak antar beberapa satelit ini dapat ditentukan oleh letak GPS receiver tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Saya di sini mengambil kesimpulannya, yaitu salah satunya komunikasi microwave adalah salah satu komunikasi untuk mentransmisikan sebuah informasi dari lokasi ke lokasi yang lain tanpa ada hambatan dan terima dengan jelas, sehingga tepat jika sistem komunikasi microwave digunakan sebagai solusi yang tepat untuk mentransmisikan antar BTS tersebut. Yang terakhir, saran.
Setelah membaca makalah ini, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan referensi Anda mengenai gelombang mikro dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.